Tuan baca. Iya. Matius pasal 13. 13 ayat 53 sampai pada ayatnya yang ke-54. Ya. Yesus ditolak di Nazaret. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Lukas pasal 24, Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya, karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Dia sedang duduk di tengah-tengah ahli ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengarkan dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawaban yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah firman Tuhan. Ya, terima kasih. Nah, jadi ada 2 bacaan kan? Yesus ditolak di negerinya sendiri, Nazaret. Lalu Yesus di bait Allah. Jadi penolakannya karena pengetahuan orang terhadap Yesus minim. Hanya dong cuma dengar dan lihat dia ini anak Nazaret, dia pun bapak ada, dia pun saudara ada di sini. Kenapa dia dapat mujizat seperti begitu? Pengetahuan mereka tentang Yesus anak Allah itu kurang sekali. Nah, ini punya sangkut paut dengan budaya literasi. Ya, budaya literasi kalau kita baca di materi ini, dia hanya berkisar di sekitar minat baca, toh? Tapi bukan. Literasi itu sendiri dia punya pengertian atau makna ada 3. Jadi nanti tulis saja. Pertama, literasi adalah kemampuan membaca dan menulis. Itu kemampuan dasar menulis itu. Literasi itu adalah kemampuan membaca dan menulis. Itu pertama. Dia punya makna atau arti yang kedua, literasi adalah pengetahuan atau keterampilan dalam bidang atau aktivitas tertentu. Jadi literasi itu pengetahuan misalnya dalam bidang tertentu, dalam bidang olahraga, bidang apa-apa, atau dalam kegiatan tertentu, aktivitas tertentu, olahraga atau senam atau apa macam-macam. Nah, dia punya keterampilan atau pengetahuan dan keterampilan dalam bidang tertentu atau aktivitas tertentu. Jadi bidang ilmu pengetahuan kah, bidang seni kah, bidang apakah, tapi dalam aktivitas tertentu. Misalnya aktivitas apa? Nah, itu dia punya, itu pengertian yang kedua dari literasi. Jadi pertama,
membaca, menulis. Yang kedua, pengetahuan dan keterampilan di bidang tertentu dan di kegiatan atau aktivitas tertentu. Yang ketiga, literasi adalah kemampuan individu dalam mengolah informasi. Itu dalam kaitannya dengan ini, barang-barang ini. Jadi ketemu dengar informasi, kemampuan ketemu mengolah informasi itu baru ketemu bisa teruskan akan kepada orang lain. Jangan cuma mentah-mentah dari situlah ketemu offerkan ke orang lain. Itu. Jadi literasi dalam makna yang ketiga adalah kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup. Jadi ada orang yang datang bilang begini, kita olah. Cocok saya dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, ini yang biasa pun sangkut paut dengan ajaran-ajaran sesat. Ya, ketemu pun kemampuan untuk mengolah itu, baik pengetahuan maupun informasi untuk ketemu kepentingan hidup hari ini dan seterusnya. Itu pengertian dari literasi. Ada tiga pengertian itu. Jadi nanti ketemu lihat saya dia dasar sekali itu membaca menulis, kemudian pengetahuan keterampilan tentang atau dalam bidang atau aktivitas tertentu. Yang ketiga itu tentang individu punya kemampuan mengolah informasi dan pengetahuan untuk dia punya kepentingan hidup sehari. Sehingga dia tidak tergoda dengan ajaran-ajaran sesat. Dia punya pengetahuan banyak, misalnya ketemu memahami tentang Yesus, dan karena itu kalau orang bicara tentang Yesus yang lain, yang sebenarnya Alkitab bilang begini. Itu ketemu punya kemampuan, itu ketemu punya budaya literasi. Tapi ketemu sering membatasi dia dengan cuma minat membaca, ketemu kurang. Karena memang dari membaca ketemu tahu toh, dari membaca ketemu bisa lihat dunia ini. Kan dia bilang membaca itu jendela dunia. Kita kira itu. Jadi ada 3 makna dari literasi yang bisa dilihat. Lalu apa sebab? Mengapa sampai ketemu masih kurang dalam hal itu? Nah, Yesus saja anak Allah, tapi dia belajar dari umur 12 tahun sampai hatam, lulus Taurat, lalu bicara dengan orang-orang imam di Bait Allah. Itu sudah lulus Taurat. Umur 12 tahun dia sudah belajar dan lulus, dan dia pergi di Bait Allah untuk soal jawab dengan para imam. Dia belajar. Nah, jadi literasi itu sebenarnya belajar untuk bagaimana kita tahu dan untuk ketemu kehidupan. Dan dia bisa bertahan terhadap tekanan atau godaan, tapi juga bisa menyampaikan hal-hal yang benar yang mesti didengar dan oleh orang lain. Ya, itu tentang literasi. Kemudian, jadi ketemu bisa menyimpulkan literasi adalah kemampuan seseorang untuk membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi literasi itu luas sekali. Nah, kalau ketemu bilang literatur itu apa yang ketemu pakai untuk bahan bacaan. Jadi ketemu pakai literaturnya ini dari buku karangan ini catatan kaki biasa diketemu penulisan apa tuh di bawah tuh dari buku ini ketemu kutip dari buku itu literatur. Tapi literasi itu dia menyangkut dengan itu semua. Jadi dia punya atau kemampuan seseorang untuk membaca, menulis, berbicara, menghitung dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi baik bicara, menulis, menghitung, memecahkan masalah, supaya itu berdasarkan pengetahuan yang ada, kemampuan yang ada untuk ketemu kehidupan dan juga bagi kehidupan banyak orang. Berarti kira itu literasi yang bisa ketemu simpul dari 3 makna yang di atas itu, yaitu kemampuan membaca, menulis, berbicara, menghitung, memecahkan masalah, dan lain-lain yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari. Jadi dia luas literasi. Ya, budaya literasi belum dianggap sebagai suatu hal yang penting, teristimewa minat baca. Ini kita persempit dia di dalam lebih kecil skopnya. Tadi kan luas jangkauannya. Membaca, menulis, berbicara, berhitung, memecahkan masalah dan sebagainya sesuai dengan tingkat keahlian pada tingkat tertentu. Itu ketemu persempit dia lagi, minat baca masih kurang di ketemu kalangan. Ketemu ini minat bicara sih boleh. Coba nanti di angkatan muda. Baca saya bisa, tapi bicara punya banyak sekali.
Nah, jadi itu. Jadi beta ikuti beberapa kali di persidangan atau di ketemu pembicaraan bersama-sama dengan. Nah, jadi dong bilang begini, Nuh itu umurnya 930 tahun. Kemudian 940 tahun. Dia bilang, kasihan, baca dulu baik-baik. Jadi mesti baca, Nuh itu umur berapa? Nah, gitu. Kadang-kadang dong bicara, ketemu yang mendengar, ketemu iya saja, karena ketemu sempegang itu. Tapi kalau ketemu tahu, Pak, bukan itu. 950 kalau saya salah, coba buka. Nah, kemudian dia bilang, Yosua berkata pada waktu Musa suruh saya pergi, saya berumur 40 tahun, sekarang saya sudah 80 tahun, saya masih kuat seperti itu. Oh, bukan Musa, bukan Yosua yang bilang, itu Kaleb. Jadi memang di buku Yosua, tapi Kaleb yang bicara itu. Lah kalau ketemu saya baca, ketemu tahu apa? Nah, dong menyampaikan berita itu. Yosua mengatakan bahwa Musa sudah bilang saya mesti dapat daerah ini. Waktu itu saya diutus umur 40 tahun. Sekarang saya 80 tahun. Tenaga saya masih seperti waktu dulu. Yosua apa Kaleb? Pertanyaannya. Kalau ketemu saya baca, ketemu ikut saja. Kaleb yang bilang. Jadi mesti baca. Nah, itu budaya itu mesti baca. Jadi berarti kira budaya literasi belum dianggap sebagai suatu hal yang penting, teristimewa minat baca sama sekali yang penting sekali. Sama sekali saya bisa. Beta dari dulu beta berusaha di SMTP di mana bikin ketemu perpustakaan. Nah, ini saya pun alat modern. Sama juga Pak, di sini juga sih. Ya ada tuh, ada mesti dikembangkan dia buku-buku yang penting itu kembang. Saya bisa ketemu pakai ini, saya bisa.